Pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam Forum Today's Dialogue. Pemirsa, Robert Tantular mengaku memecah rekening milik Budi Sampurna. Namun Budi Sampurna mengaku belum menerima uangnya sebesar 1,7 triliun rupiah. Lantas kemana uang tersebut menguap? Kita akan simak paket pengantar berikut ini. Rabu 3 Februari 2010, Budi Sampurna memenuhi panggilan KPK terkait kasus Bank Senturi. Budi Sampurna diperiksa KPK selama 9 jam. Salah satu pertanyaan KPK kepada Budi Sampurna adalah tindakannya memecah deposito senilai 42,5 juta US dollar menjadi 247 negotiable certificate deposit yang bernilai masing-masing 2 miliar rupiah per lembar. Dari LPS itu, misalnya dari Bank Senturi yang membayarkan ke Pak Budi Sampurna, istilahnya depositonya dianggap tetap ada gitu, 18 juta. Itu bedanya. Jadi kan deposito dari 96 jutaan itu kan dipecah-pecah 247 lembar NCD 2 miliar, itu kan sudah hampir 500 miliar. Nah, terus dipotong lagi 18 juta dicairkan, store masuk ke kas treasury falas. Jadi itu dari uang Pak Budi Sampurna. Saya enggak tahu mengenai NCD itu. Terus dia pecah-pecah deposito, itu kemauan Robert Tantular sendiri. Waktu diserahkan sama saya, deposito saya diminta, saya enggak mau kasih. Karena dipecah-pecah sama dia, nama lain orang, bukan nama saya. Dia bilang menggampangkan nanti ngambilnya, cuma bilang gitu saja. Tapi tahu-tahu dipecah-pecah itu saya nggak mau. Tapi saya nggak merintah dia suruh mecah itu. Budi Sampurna juga membantah telah meminjamkan 18 juta US dollar dananya kepada Robert Tantular. Sebelumnya, di hadapan anggota Pansus, Robert mengaku telah meminjam uang 18 juta dolar dari Budi Sampurna. Uang itulah yang dipakai untuk menalangi kalah clearing Bank Senturi. Ada satu surat perjanjian hutang. Surat perjanjian hutang itu yang ternyata Bank Senturi tidak jadi ditutup, kan? Jadi selamat semua kan uang Pak Budi Sampurna. Nah ini terus jadi dia merasa tidak mengakui. Nah ini anggapannya ini yang mau diklaim ke Enggak, bohong dia. Enggak seizin saya kok. Dia hanya megang uang, dia hanya ngambil uangnya. Saya yang mau ngambil uang saya enggak dikasih, tapi dia yang ngambil kok bisa. Udah aneh dah. Baik, saya langsung minta tanggapan ke Pak Eman. Jadi siapa sih sebenarnya yang menggagaskan untuk memecah uang itu menjadi NCD? Kalau diceritakan tentunya pasti dari Pak Robert ya, itu awalnya gitu kan. Permintaan pemindahan dari Surabaya ke Jakarta dengan alasan bahwa untuk memudahkan pencairan dana Pak Budi waktu itu, karena Pak Budi datang ke Jakarta juga untuk sebetulnya untuk meminta pencairan dana itu gitu. Dan ketika disampaikan itu, jadi ada prosesnya aja. Kalau dilihat dari sini tentunya tidak semudah itu sebetulnya. Jadi ada waktu itu penawaran yang disampaikan oleh Pak Robert adalah dengan aset Fatmawati, kemudian juga ada aset kredit, kemudian juga ada asetnya Bank Senturi sendiri. Nah, tapi ketika itu kita juga sudah tanggal 14 itu kita minta data-datanya, tapi tidak diberikan waktu itu. Jadi Pak Budi juga waktu itu tanggal 14 sudah pulang, tidak bicara lagi lebih lanjut dengan. Jadi tidak mengetahui sama sekali bahwa telah terjadi pemecahan. Tidak tahu. Baru tahunya 1 Desember. Baru tahu 1 Desember 2008. Oke, tanggapannya bagaimana, Pak Bambang? Sebenarnya gini, saya perlu jelaskan ya. Pada tanggal 8 November, Pak Robert Tantular bersama Pak Wakil Direktur Bank Senturi itu datang ke rumahnya Pak Budi Sampurna. Namanya siapa Pak? Wakil Direktur? Pak Wakil Direktur itu namanya, saya agak lupa ya. Pak Hamidi ya bukannya? Pak Hamidi ya? Pak Hamidi ya kan. Jadi di awal November itu sudah mendatangi. Tanggal 8 November dia hadir ke rumahnya Pak Budi Sampurna. Di sana juga ada Pak Sunario putranya ya kan. Jadi di sana Pak Hamidi menjelaskan satu kondisi Bank Senturi dalam saat ini adalah kekurangan likuiditas ya kan. Di mana memang Pak Budi Sampurna itu ya kan meminta kepada Bank Senturi untuk mencairkan dana yang kurang lebih 1,7 triliun ya kan. Karena apa? Karena menurut alasan Pak Budi Sampurna akan membeli tembakau pada waktu itu tembakau dengan harga yang baik menurut beliau gitu. Lalu apa yang terjadi kemudian? Nah,
Kemudian Pak Hamidi mewakili Senturi itu ya kan menjelaskan ke Pak Budi Sampurna dengan Pak Sunario di sana ya kan bahwa Bank Senturi itu kesulitan likuiditas. Jadi tidak bisa dilakukan penarikan. Tidak bisa. Dan kemudian Robert Tantular juga menawarkan kepada Pak Budi Sampurna, boleh nggak Pak Budi ikut andil di dalam Bank Senturi, dalam arti akan menawarkan saham dijual kepada Pak Budi Sampurna. Pada waktu itu tanggapannya? Kemudian Pak Sunario bilang, Pak Budi Sampurna itu tidak menjawab. Pak Sunario yang memberikan satu penjelasan bahwa itu bukan bisnis Pak Budi Sampurna, itu agak sulit. Dia menolak untuk ikut pemegang saham di Bank Senturi tersebut. Oke. Kemudian dia pulang ke Jakarta setelah itu, ya kan. Kemudian tanggal 13 November Bank Senturi itu kalah clearing. Kemudian Pak Hamidi juga dengan Pak Robert kasih tahu ke Pak Budi bahwa Bank Senturi itu adalah kalah clearing. Kemudian tanggal 14 pagi ya kan Pak Rudi Sora itu datang ke Pak Robert Tantular. Kantornya itu adalah kebetulan di Senayan 2 di lantai 21. Kemudian dia membicarakan bagaimana satu penyelamatan uang Pak Budi Sampurna yang nilai 1,7 triliun. Okay. Ya kan? Tadi mungkin untuk menambahkan mengenai keterangan mengenai tanggal 8 November itu kan sebetulnya tidak hanya itu yang dibicarakan. Tidak hanya itu, apalagi yang dibicarakan. Jadi waktu itu sebetulnya memang ada Pak Sunario di sana, itu justru Pak Sunario itu mempertanyakan mengenai bagaimana penarikan dana itu gitu kan. 1,7 triliun ya, itu. Dan Pak Budi juga memang awalnya kita menanyakan itu, maka Robert Tantular dan Pak Hamidi datang ke sana. Tapi ada kesepakatan yang tercapai pada saat itu? Tidak ada. Tidak ada. Ya, pada jadi tanggal 14 November kemudian. Pada tanggal 8 November itu sendiri juga justru kita menanyakan mengenai dana yang di waktu itu dia dipinjam oleh Robert, gitu kan, dengan jaminan akan dibayar dengan hasil jual saham itu, gitu kan, sejumlah 200 miliar itu. 200 miliar. Itu ada suratnya? Ada. Ada suratnya? Ada suratnya katanya Pak Bambang? Surat yang mana? Surat mengenai utang piutang yang 200 miliar yang... Oh itu ada. Ada memang ya? Itu kan sebetulnya lebih ke perjanjian yang semu ya sebetulnya. Jadi karena itu apa namanya tidak sebetulnya tidak. Jadi seolah-olah Pak Budi itu harus pinjam ke, ini aneh kan, Pak Budi itu kan orang yang punya dana di sana. Nah yang kita ingin ketahui sekarang sebenarnya ada tidak kesepakatan utang piutang gitu antara Pak Budi Sampurna dengan Pak Robert Tantular? Ya bisa ditanyakan sekarang, Pak Bambang pinjamnya kemana Pak gitu Pak? Ada tidak sebenarnya perjanjian di antara keduanya? Yang 200 miliar itu jelas bahwa diakuin oleh Pak Budi, juga diakuin bahwa itu memang ada, ya kan. Kemudian berdasarkan satu kepercayaan, karena pada waktu itu tanggal 14 November pagi, Pak Rudi Soraya itu datang ke Pak Robert Tantular, ya kan? Pak Rudi Soraya itu bukan siapa saya jelaskan dulu Mas, jelaskan dulu. Itu hak saudara nanti. Tanggal 14 November itu dia adalah datang ke Pak Robert Tantular menjelaskan bagaimana untuk penyelamatan uang Pak Budi Sampurna yang nilai 1,7, ya kan? Dia akan usulkan, ya kan, untuk pemecahan NCD, karena kalau itu bank kolab itu hanya diganti 2 miliar. Jadi Anda mengatakan bahwa sebenarnya pemecahan itu diketahui oleh Pak Budi Sampurna? Itu Pak Rudi Soraya adalah, menurut Robert Tantular, bahwa itu adalah kepercayaan Pak Budi Sampurna, ya kan? Dia datang pagi, kemudian dia telepon ke Pak Budi Sampurna. Dan dulu Mas, ini saya harus mengklarifikasi ini. Karena dari Pansus pun juga sudah mendengarkan keterangan dari keduanya. Karena ini kami di Pansus ini luar biasa dibohongin, minta ampun oleh... Dibohongi oleh siapa nih? Yang mana nih? Banyak, termasuk ini saya harus pengen tahu ini Mas, sorry ini. Sebenarnya yang meminta pemecahan itu siapa? Di Pansus itu Pak Robert Tantular, Pak Bambang ya, mengatakan bahwa itu atas permintaan dari Pak Budi Sampurna sendiri melalui Rudi Soraya, seorang lelaki berkewarganegaraan Australia kalau nggak salah. Orang Iran tapi kewarganegaraan Australia. Iya, itu kira-kira seperti itulah. Nah, tetapi saya baca tadi di apa namanya ini di running di wawancara yang tadi itu bahwa itu adalah Pak Robert Tantular sendiri yang memang memecah itu. Yang mengambil inisiatif adalah Pak Robert Tantular. Dan tidak diketahui. Dan tidak diketahui sama sekali oleh Pak Budi Sampurna, dan sebenarnya tidak disetujui. Itu satu. Yang kedua, saya mempertanyakan sama Mas Eman, kan saya nggak tahu ini acara untuk membicarakan kasus mereka berdua atau kita mencari ini. Saya ingin bertanya pada Anda. Pemindahan 18 juta dari Surabaya ke Jakarta dilakukan malam hari. Saya sempat berbicara dengan Kepala Cabang Bank Senturi kemarin, dia datang ke Pansus. Mohon maaf, itu pemindahan 96 juta US dollar totalnya.
Oke, katakanlah, tapi dipindahkan malam-malam. Menurut kepala cabangnya, tidak pernah ada semenjak ada yang namanya Bank Senturi pengiriman malam-malam. Ini kan menjadi salah satu petunjuk juga oleh Pansus. Sekali lagi saya katakan petunjuk bahwa untuk petunjuk untuk memperlihatkan bahwa ada sesuatu yang aneh di sini, yang perlu diteliti gitu loh. Karena di luar kelaziman karena inilah, jadi ada dua pertanyaan saya sebenarnya. Kami butuh penjelasan itu dari bapak-bapak sebenarnya. Justru saya juga mempertanyakan gitu kan. Kenapa begitu kan? Mengapa bisa ditransfer di malam hari gitu? Dan itu juga bukti bahwa biliar deposito yang 96,5 itu kan ada di kami. Oke, baik. Akan kita lanjutkan sesaat lagi. Kita harus break terlebih dahulu. Forum Today's Dialog akan segera kembali.